Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Estianti Nurrahman, nomor induk Duta Hukum 2022010026, asal sekolah SMK 14 Cianjur. Saya akan membawakan kultum yang bertema syukur. Hadirin yang berbahagia, semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhirat nantinya, yang namanya manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, sikap yang memberi nikmat. Kedua, nikmat yang diberikan. Ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, orang yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Dan begitu pula sebaliknya, kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, maka tak seorang pun yang mampu mempertahankannya. Kenapa demikian? Karena kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana bikin ini dan itu, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah. Meskipun kita telah memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia terbagi dua. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada. Dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling di antara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Kalaulah manusia menghitung nikmat Allah yang ada meskipun dibantu oleh komputer ataupun alat teknologi yang canggih lainnya, tak seorang pun yang sanggup menghitungnya. Ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya. Tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Wa in taqallah nikmatan lillah. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya tak sanggup kamu menghitungnya. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat akan yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan yang memberi nikmat kepadanya. Sehingga akan telancarlah di mulutnya kalimah-kalimah yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, yang artinya, sungguh jika kamu syukuri nikmatku, akan kutambah nikmat yang kuberikan kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, yang keempat adanya ucapan syukur terhadap nikmat. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat di atas adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah, lahirnya ucapan-ucapan pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan, diawali dengan bismillah, dan ketika telah selesai makan ataupun minum, diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah salah satu sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang paling baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seorang yang beriman, dia ringan pada lidah namun sangatlah berat pada timbangannya. Artinya mudah diucapkan dan banyak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia mau berterima kasih kepada sesama manusia ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya, apakah itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah dinamakan bersyukur ketika Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan tentang syukur dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan itulah seorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan diazab apabila dia meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita bersyukur, tentu nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.